Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pembahasan kita kali ini pada bagian terakhir dalam bab tarku ma la ya'nihi, meninggalkan yang tidak berguna. Kalau ada sesuatu yang tidak berguna, tidak usah dibela-belain, tidak usah diperjuangin, ditinggalkan saja karena dia tidak berguna. Baik tidak berguna untuk urusan dunia maupun tidak berguna untuk urusan akhirat maupun urusan agama. Pada saat itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abi Dzar Al-Ghifari, ketika Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah tentang suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Dan berikutnya Abi Dzar Al-Ghifari bertanya kepada Rasulullah SAW, Qultu bi abi anta wa ummi. Aku bertanya kepada Rasulullah demi engkau, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, hal baqiya mimman kana fi suhufi hima syai'un, apakah suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa sampai sekarang ini masih ada? Itu ditanya oleh Abi Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah. Maksudnya isinya itu masih ada apa tidak? Kalau ada isinya apa gitu. Kira-kira gitu ditanya. Lalu dijawab oleh Rasulullah, qala na'am, ya Abu Dzar, masih ada. Kemudian Rasulullah sampaikan isi dari suhuf keduanya itu adalah di dalam surah Al-A'la ayat 41. Qad aflaha man tazakka, dan seterusnya sampai akhir ayat, ila akhir surah yang kemarin sudah disampaikan. Qultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah SAW. Abi Dzar Al-Ghifari bertanya, bi abi anta wa ummi, demi ayahku, demi engkau dan demi ibuku, ausini, beri aku wasiat. Maksudnya minta nasihat kepada Rasulullah agar ia bisa melakukan yang benar sesuai dengan nasihat Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, qala usika bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah. Dan ini juga yang sering kita lakukan ketika seorang khatib naik di atas mimbar. Usikum wa nafsi bitaqwallah, aku berwasiat kepadamu dan juga kepada diriku untuk bertakwa kepada Allah. Maka wasiat takwa ini termasuk salah satu di antara rukun khutbah yang harus dibaca oleh seorang khatib. Dan ini ditanyakan oleh Abi Dzar kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, usika bitaqwallah, aku mewasiatkan kepadamu agar engkau bertakwa kepada Allah. Kenapa kok Rasulullah mewasiatkan kepada Abi Dzar yang hakikatnya kepada kita semua dengan takwa kepada Allah? Fa innahu ra'su amrika kullahu, karena takwa itu adalah pokok pangkal urusanmu seluruhnya. Artinya apapun perbuatan kita itu landasannya adalah takwa kepada Allah. Orang yang melakukan perbuatan dibarengi dengan iman, maka di dalam keimanannya itu ada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa itu takwa kepada Allah itu? Imtisalu awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi yang namanya takwa itu ada dua, meninggalkan larangan-larangan Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu semampu kita. Kalau kita tidak mampu, tidak boleh dipaksakan. Seperti dulu pernah terjadi, diriwayatkan di dalam kitab Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i, ada sahabat yang sedang berperang. Pada saat berperang, itu kepalanya terbelah. Dalam artian luka kepalanya itu. Tapi tidak meninggal, luka dia. Kepalanya itu luka. Kemudian malamnya dia tidur. Setelah dia tidur lelap itu, dia mimpi. Mimpinya mimpi basah. Saya juga heran, kok sempat-sempatnya kepala sakit kayak gitu masih mimpi basah gitu. Saya juga heran itu. Tapi yang jelas itu Allah berikan contoh kepada kita melalui sahabat tersebut. Lalu sahabat itu otomatis karena malamnya mimpi basah, ya maunya kan mau sholat subuh berjamaah, mau nggak mau harus mandi kan gitu. Sementara tahu sendiri di daerah sana itu ada 3 musim. Pertama musim panas, kedua musim dingin, ketiga musim semi. Pada saat itu pas kebetulan musim dingin, dingin sedingin-dinginnya. Lalu ia bertanya, aku tadi itu mimpi, sementara aku pengen sholat subuh berjamaah. Bagaimana? Sahabat menyampaikan, ya harus mandi. Kalau kamu mimpi basah itu kan junub, maka kamu harus mandi. Akhirnya mandi dia. Begitu mandi, setelah selesai mandi meninggal. Karena tidak kuat menahan sakit lantaran di kepalanya itu ada luka. Luka kena pedang orang-orang kafir. Meninggal. Terdengar berita ini kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah sampaikan, siapa yang menyuruhnya dia mandi? Kemudian disebutkan si fulan ya Rasulullah yang menyuruhnya dia mandi. Lalu Rasulullah marah kepada orang itu. Lalu disampaikan oleh Rasulullah, kalau tidak mampu untuk mandi, maka gantinya adalah tayamum. Maka kalau tidak bisa mandi gara-gara junub, maka boleh diganti dengan tayamum, yaitu dengan menepukkan tangan ke tanah atau debu yang suci, 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk muka dan tepukan kedua untuk tangan kanan dan tangan kiri. Loh kok bisa? Bisa, umpamanya gini, ini tepukan kedua nih. Tidak perlu tepukan ketiga. Jadi ini kan debu yang ini debu, ini debu. Jadi debu yang sebelah kiri itu diusapkan untuk tangan yang sebelah kanan. Otomatis yang di sini debunya masih ada karena belum tersenggol. Ini ditarik dari sini sampai ke siku. Kemudian sikunya diputar. Yang ini nggak usah diputar. Ini diputar. Terus ibu jari ditempelkan sampai ke siku sebelah sini. Terus ditarik. Akhirnya ini ibu jari ketemu ibu jari terakhirnya. Ini masih ada ini. Ini masih ada debunya. Belum kesenggol sama sekali. Coba perhatikan. Ini belum kesenggol sama sekali ujungnya nih. Ini belum kesenggol sama sekali. Nah. Masih ada debunya. Kemudian terus pindah ke sebelah sini. Jadi telunjuk ketemu telunjuk sini. Nah, jadi ketemu di sini. Ini kan belum terkena ini. Untuk ngusap yang berikutnya. Nah, ini diputar aja gini. Terus gini. Ibu jari ketemu dengan ibu jari. Cukup 2 tepukan. Enggak usah kayak gini terus gini lagi, kemudian terus gini, terus kayak gini ini kebanyakan itu. Kan cukup 2 tepukan. Tepuk pertama untuk muka, tepuk kedua untuk tangan kanan dan tangan kiri. Jadi
Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau tidak mampu mandi boleh diganti dengan tayamum. Oleh karena itu tayamum itu bisa menggantikan mandi wajib, bisa menggantikan wudhu. Karenanya di dalam tayamum itu kita niat nawaitu tayammuma li ibahatis sholati lillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Dan syarat tayamum itu adalah ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau belum masuk waktu sholat, tidak sah sholatnya. Kalau belum masuk waktu subuh, belum azan, tayamum itu tidak sah tayamumnya. Belum masuk waktu zuhur, tayamum enggak sah sholat zuhurnya. Kenapa? Karena tayamum itu hanya untuk satu sholat wajib. Tidak boleh untuk 2 atau 3 sholat wajib. Tayamum itu hanya untuk satu sholat wajib. Tetapi kalau untuk sholat sunnah tidak terbatas. Misalnya ini tayamum nih, sholat zuhur. Sudah sholat zuhur terus sholat sunnah banyak sampai asar. Enggak apa-apa, nanti masuk asar tayamum lagi. Itu kalau tayamum hanya untuk satu sholat wajib. Ingat itu. Walaupun tidak batal, dalam artian tidak kentut atau buang air atau yang lainnya. Dan tayamum kalau menyebabkannya itu adalah karena tidak ada air, ketika kita sholat kemudian terus hujan, maka batal otomatis tayamumnya. Allahu Akbar, hujan deras, umpamanya gitu, hujan deras, otomatis batal tayamumnya. Kenapa? Karena tayamum karena tidak ada air. Terus kalau tayamum karena tidak ada air, itu syaratnya adalah harus mencari air. Kan namanya tidak ada air, harus dicari dulu. Bagaimana tahu tidak ada, orang belum nyari? Itu yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Syarat untuk tayamum itu adalah harus mencari air dulu. Walaupun yakin tidak ada air, harus mencari dulu ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Harus dicari dulu, baru mulai tayamum. Itu kalau tayamum itu lantaran tidak ada air. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Bagaimana mau dikatakan tidak ada, orang belum nyari. Tahu-tahu nanti pas mencari ke depan, rupanya di sana ada bak isinya air. Maka dipakai saja itu. Ketika kita pakai itu, lalu ada orang mengatakan, Pak, Bapak tadi ngapain di situ? Ngambil wudhu. Di bak itu, iya ngambil wudhu. Nah bak itu kan besar, iya besar bak itu. Tadi itu dijilat anjing tadi itu. Maka kita harus percaya kepada orang itu selama orang itu adalah orang yang balik. Maka kita tidak boleh tayamum dengan air yang dijilat oleh anjing atau telah diminum oleh anjing, karena itu adalah najis. Lalu bagaimana kalau air itu telah dijilat oleh anjing dan kita nggak tahu dan tidak ada orang yang ngasih tahu, gimana? Kalau dijilat oleh anjing dan kita tidak tahu dan tidak ada orang ngasih tahu, maka wudhu kita tetap sah. Karena al-aslu fil ma'i at-tahuru, asal air itu adalah suci. Maka sucinya air itu lantaran kita meyakini air itu adalah suci. Lalu bagaimana caranya kita yakin air itu suci? Kalau kita melihat secara kasat mata anjing masuk ke dalam bak itu, ya otomatis najis, nggak mungkin. Itu yakin yang dipaksakan, yang satu yakin aku suci air itu. Macam mana suci orang di dalam itu ada anjing masuk di situ, mandi di situ anjingnya, masih mengatakan suci juga. Itu namanya yakin yang dipaksakan. Tidak boleh yang seperti itu. Nah, melakukan perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita, tidak boleh kita memaksakan. Tetapi kalau meninggalkan larangan, tadi kan takwa tadi, imtisalu awamirillah, menjalankan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita.
Wajtinabu nawahi, meninggalkan larangan. Kalau meninggalkan larangan mutlak, tidak ada pilih-pilih, tidak ada sisa-sisa. Namanya meninggalkan larangan mutlak. Loh, kenapa kok begitu? Menjalankan itu perlu perbuatan, tapi kalau meninggalkan itu menghilangkan perbuatan. Masa iya tidak berbuat apa-apa nggak bisa? Itu kan kelewatan itu. Misalnya dilarang untuk minum khamr, kan tidak perlu melakukan minum khamr, kan semua orang bisa. Kenapa kok dia tidak bisa? Kemudian milih-milih salah satu, itu tidak bisa itu. Aku udah minum khamr, aku minum whisky aja. Ini sama saja yang seperti itu. Nggak boleh milih-milih. Kalau meninggalkan larangan mutlak, tidak ada satupun yang tersisa. Rasulullah memberikan nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari agar untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa itu adalah pokok pangkal seluruh urusan. Seluruh perbuatan kita pangkalnya adalah takwa. Seorang pedagang yang takwa tidak akan pernah menipu. Seorang pembeli yang takwa tidak akan pernah ngutil. Bapak tahu ngutil? Ngutil itu ngambil nggak sepengetahuan yang punya, itu ngutil. Tapi dikit kalau ngutil itu. Ngutil itu dikit, nggak bisa banyak. Kalau banyak kan ketahuan. Itu ngutil itu. Orang yang bertakwa kalau beli dia tidak akan bisa ngutil. Orang yang bertakwa kalau berjanji dia tidak akan bisa ngingkari. Ketika dipercaya dia tidak akan bisa khianat. Kenapa? Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, takwa adalah pokok pangkal seluruh pekerjaan kita, pokok pangkal seluruh urusan kita. Qala, lalu beliau menyampaikan, qultu, aku bertanya, kata Abu Dzar Al-Ghifari, zidni, tambah ya Rasul. Maksudnya nasihat yang telah diberikan tadi, Abi Dzar minta tambah. Ada enggak nasihat yang lain? Rasulullah sampaikan, qala alaika bil jihadi. Engkau Abi Dzar seyogyanya harus ikut jihad. Jihad itu makna yang zahir adalah ketika ada peluang untuk meluaskan Islam, maka dia ikut mengangkat pedang, ikut berperang. Alaika bil jihadi, engkau harus berjihad. Fa innahu rahbaniyatul mu'minin, karena jihad itu adalah rahibnya orang-orang mukmin. Rahib itu apa sih? Kalau konotasinya rahib itu adalah agama yang lain, bukan agama Islam. Dan Islam melarang tentang kerahiban. Tapi ini yang dimaksud bukan kerahiban yang dimaksud seperti rahibnya seorang Nasrani, bukan yang seperti itu. Tetapi isinya adalah sama. Rahib itu artinya meninggalkan segala sesuatu demi untuk ibadah. Dia tidak mau nikah untuk ibadah. Dia tidak mau makan ini untuk ibadah. Jadi semuanya ia tinggalkan itu hanya untuk ibadah. Di dalam bahasa kitanya itu namanya zuhud. Tapi bukan zuhud, beda dengan zuhud. Kalau kerahiban itu secara mutlak ia tinggalkan. Tetapi kalau zuhud itu tidak seperti itu. Zuhud kan tarkud dunya li ajlil akhirah. Zuhud itu meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Bukan berarti orang zuhud nggak boleh kerja. Bukan berarti orang zuhud nggak boleh punya duit. Syekh Abdul Qadir Jilani itu duitnya Masya Allah banyak. Maksudnya zuhud itu adalah walaupun ia banyak duit, tapi hatinya tidak tergantung pada duit itu tadi. Duitnya ada 100 juta, hilang 10.000, pusing kepalanya nyari sana nyari sini. Duitnya 100 juta, hilang 10.000. Dia mikir, aduh duitku 100 juta, kurang 10.000 ini berarti nggak cukup 100 juta nih.
Terus pusing sana pusing sini, tanya orang sana tanya orang sini, cuman kehilangan 10.000. Itu namanya hatinya sudah gantung kepada hartanya. Maka ada sebuah riwayat, ada wali. Wali ini sangat kaya. Kemudian ada satu lagi wali sangat miskin. Yang sangat kaya itu dia sudah terlepas sama sekali, harta itu tidak nyangkut di dalam hatinya. Wali yang miskin tadi kemana-mana dia bawa cereknya. Teko, bawa tekonya kemana-mana. Lalu orang tadi bilang, masa waliullah kok duitnya banyak, itu enggak zuhud yang seperti itu. Dijawab, yang enggak zuhud itu kamu. Kamu punya cerek sih kau bawa kemana-mana tuh. Berarti hatimu tuh sudah nyangkut kepada cerek yang siko itu tadi, teko yang siko itu tadi tuh. Jadi maksudnya zuhud itu bukan tidak boleh punya uang, tetapi tidak menggantungkan hatinya kepada uang. Karena apa? Karena kita memang disuruh untuk mencari rezeki untuk keperluan akhirat. Bagaimana kita bisa mau naik haji kalau nggak punya uang? Bagaimana kita mau bersedekah kalau nggak punya uang? Bagaimana kita mau berzakat kalau nggak punya uang? Artinya nggak punya harta. Artinya kita boleh punya harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai hati nyangkut kepada harta itu. Harta itu jangan dikelola dengan hati, tapi dikelola dengan pikiran. Kalau dikelola dengan hati, kalau ada orang yang minta sumbangan, kalau ada orang yang minta sedekah, atau kalau ada orang yang kesusahan, itu hatinya akan ngomong, salah sendiri susah, kerja enggak pecus ya. Itu hatinya ngomong begitu. Padahal ada seorang yang waliullah, ketika dia tidur itu didatangi oleh malaikat, dimarahi oleh malaikat. Doamu, sholatmu tidak akan diterima oleh Allah. Lalu bertanyalah, kenapa? Aku kan ikhlas doa dan sholatku semuanya. Karena kamu punya tetangga kelaparan, kamu diam saja. Besoknya dicari orang itu. Siapa tetangga yang kelaparan itu? Dicari, ketemu, langsung dimarahi. Kamu ini lapar nggak ngomong-ngomong, kira-kira gitu. Langsung dimarahinya itu. Itu kenapa? Sebetulnya dia itu tidak mengikat hatinya dengan harta. Dia seorang yang zuhud, cuman banyak harta. Oleh karena itu, dia tidak sama sekali pelit kepada orang. Maka orang yang zuhud ketika melihat orang yang susah, itu tidak perlu dia berbunyi, langsung memberi. Itu kalau orang yang zuhud. Maka zuhud itu berbeda dengan kerahiban tadi. Kalau kerahiban itu mutlak, tidak boleh ada sedikit pun harta benda pada kita. Enggak boleh kita punya banyak-banyak uang. Itu kalau rahib. Maka jihad itu adalah kerahibannya seorang yang mukmin. Itu maksudnya adalah kesungguhannya di dalam beribadah kepada Allah. Itu numpuk pada jihad fisabilillah. Kenapa? Karena jihad fisabilillah itu taruhannya adalah nyawa. Dan yang dicari adalah meninggal. Itu kalau orang jihad fisabilillah. Maka orang yang jihad fisabilillah itu tidak takut mati sama sekali, dan itu yang dicari. Itulah kenapa Umar bin Khattab punya pikiran untuk membukukan Al-Quran. Itu gara-gara kerahiban seorang mukmin tadi ini. Orang mukmin yang hafal Al-Quran, begitu dibunyikan genderang jihad, itu seperti laron ketemu lampu semprong. Apa itu lampu semprong? Laron, Bapak tahu laron ya? Yang terbang-terbang itu. Terus ada lampu semprong. Lampu semprong itu nih lampu yang ditutup dengan kaca. Gelas ditutup dengan kaca. Kalau dulu kan nggak kayak gini. Ini nih kalau terang kayak gini zaman dulu itu cuma sekali, yaitu di bulan Ramadan. Kalau nggak Ramadan nggak terang seperti ini. Itu pun pakai lampu strongking itu. Nah, itu sudah enak bukan main itu. Itu di kampung itu dulu.
Saya masih ngalami itu. Hari-hari itu hanya pakai lampu semprong, lampu yang ada kacanya itu. Kalau ada lampu kemudian pakai kaca seperti itu, laron itu dari manapun datangnya itu akan mengejar dan masuk ke dalam lampu itu, yang ujungnya adalah mati. Maka dikatakan di dalam sejarah itu, kitab Dinul Islam, ketika seorang mukmin mendengar genderang jihad, itu bagaikan laron yang mengejar lampu, akan masuk ke dalam situ walaupun ujungnya mati. Lalu Umar bin Khattab, lah kalau begini nanti Al-Quran nggak akan nyampe kepada anak cucu, kita semua nggak akan kenal dengan Al-Quran. Itulah Umar bin Khattab menyampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq supaya Al-Quran dibukukan. Abu Bakar As-Siddiq menolak. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah membukukan. Ini adalah bid'ah, perkara baru. Karena Rasulullah nggak pernah membukukan Al-Quran. Lalu diberi penjelasan oleh Umar bin Khattab, kalau tidak dibukukan, orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal, habis. Siapa yang akan mengajarkan Al-Quran kepada anak cucu kita? Karena untuk menguasai Al-Quran 30 juz itu, 6.666 ayat itu, 114 surat itu, enggak semua kita hafal. Kita cuma hafal Al-Quran, cuma itu aja hafal. Tapi juz 1, juz 2 sampai juz 30 itu enggak ada yang hafal semuanya. Di antara kita yang datang ini barangkali ya mungkin kalau ada itu dihitung hanya 1-2, banyak yang tidak hafal daripada hafalnya. Tapi kita bisa membaca Al-Quran keseluruhan lantaran ada tulisannya. Akhirnya alasan Umar bin Khattab didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan ini juga ditolak oleh Zaid bin Sabit. Walaupun akhirnya Zaid bin Sabit diberikan penjelasan oleh Umar bin Khattab dan akhirnya juga menerima. Beda dengan orang-orang yang hebat sekarang ini, tidak mau menerima hal yang baru, bid'ah, masuk neraka. Kalau begitu Umar bin Khattab masuk neraka dong, Abu Bakar As-Siddiq masuk neraka. Nabi nggak pernah melakukan, kok keduanya melakukan. Sampai terakhir yang menyamakan seluruh Al-Quran di dunia ini adalah Utsman bin Affan, yang akhirnya dikirim ke berbagai kota Islam. Nah, inilah orang muslim, orang mukmin ketika dibunyikan genderang jihad, mereka itu rela meninggal. Dan bahkan tidak hanya laki-laki, perempuan juga begitu. Ada pada zaman itu perang Uhud, ada perempuan bernama Nusaibah. Nusaibah ini menunggu ada aba-aba perang Uhud. Pada saat itu Nusaibah sedang duduk, tiba-tiba rame di belakang rumahnya itu. Suaminya sedang tidur, langsung dibangunkan. Ya kira-kira bahasa Pak, perang sudah mulai, pergi sana, kira-kira gitu. Wah, ini istri yang hebat ini. Perang langsung suaminya disuruh pergi, bukan benci sama suami, bukan. Karena memang cintanya kepada Islam. Enggak berapa lama ada utusan datang bahwasanya suaminya gugur di medan perang. Dia menangis. Lalu ditanya oleh orang yang memberi kabar tadi, "Ibu menyesal suami ibu meninggal?" "Tidak. Aku menangis karena bahagia. Cuman aku menangis, siapa lagi anak yang aku suruh?" Lalu anaknya yang umur 15 tahun itu langsung muncul di hadapannya. "Bu, jangan remehkan aku. Aku ini anak ayah." Kira-kira gitu. Langsung perang. Banyak orang-orang kafir terbunuh oleh pemuda yang 15 tahun ini. Enggak berapa lama meninggal lagi. Terbunuh di medan perang, kena panah. Akhirnya si ibu Nusaibah ini menangis. Bingung dia, siapa lagi yang akan kukirim? Anak bujangku lah sudah berangkat, dia pun juga meninggal.
Akhirnya anaknya yang nomor 2, umur 13 tahun, langsung menghadap ibunya. Ibu, jangan ngeremehkan saya. Aku ini juga anak ayah. Ayahnya berangkat. Dan banyak juga orang-orang kafir itu yang terbunuh oleh anak usia 13 tahun ini. Dan akhirnya wafat. Lalu dia bingung. Siapa lagi yang aku kirim untuk pergi ke medan perang? Akhirnya dirinya yang berangkat. Langsung ditangkap oleh Rasulullah. Dikasih tahu oleh Rasulullah. Hai Nusaibah, namanya jihad fisabilillah itu tidak harus mengangkat pedang. Kau seorang wanita, ya Rasul, apakah engkau melarang seorang wanita untuk berperang? Tidak melarang. Akan tetapi sama dengan jihad fisabilillah mengangkat pedang, tugasmu adalah mengobati prajurit-prajurit yang terluka. Akhirnya diobati, tidak jadi dia malang melintang di hadapan para pejuang. Dia obati orang-orang yang terluka itu, dibalut lukanya. Akhirnya nggak tahan juga dia, nggak tahan. Pada saat perang Badar, ini perang Uhud udah menang nih, udah selesai, kalah kaum muslimin. Pada saat perang Badar dia maju. Karena apa? Karena ada salah satu tentara muslim yang terluka dan meninggal di hadapannya. Darahnya mengalir dia. Langsung dia melindungi Rasulullah bagaikan singa yang terluka dia. Ngamuk. Dan banyak orang-orang kafir yang terbunuh. Dan akhirnya dia pun terkena anak panah dan meninggal. Lalu Rasulullah berdoa untuk Nusaibah ini agar ia dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kaum muslimin ini, kerahibannya adalah seperti laron yang melihat api. Kalau sudah digenderangkan jihad fisabilillah, dia tidak ingat lagi dengan nyawanya. Yang dia cari adalah supaya dia gugur di medan perang. Lah kalau yang seperti itu, siapa yang tidak takut? Kalau orang kafir masih mikir-mikir dia untuk hidup. Tapi kalau kita, kalau orang mukmin, hidup yang paling mulia adalah hidup di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Inilah orang yang berjihad fisabilillah, itu adalah kerahibannya seorang mukmin. Qultu, aku bertanya, zidni, tambahi ya Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, alaika bisumti, hendaklah engkau diam. Artinya jangan banyak ngomong. Dan dari tadi saya yang banyak ngomong di sini. Kalau saya nggak banyak ngomong, kita diam semua kayak mana ini? Iya. Alaika bisumti, hendaklah engkau diam. Fa innahu mutarridatun lisayatini angka. Karena diam itu akan mengusir setan darimu. Ketika suami istri sedang marah, itu maka lebih baik diam daripada bunyi-bunyi. Kalau istri marah dengan suami, lebih baik diam marahnya itu, jangan banyak bunyi. Atau suami marah kepada istri, lebih baik diam, jangan bunyi-bunyi. Kenapa? Kalau nanti bunyi-bunyi, nanti mulutnya diplesetkan oleh setan. Kucerai kau, itu sudah selesai yang seperti itu. Jatuh talaknya itu. Ketika seseorang mengucapkan cerai, mengucapkan talak, atau pergi kau, tapi tujuannya adalah untuk mentalak, maka lebih baik diam, akan lebih aman daripada ngomong-ngomong. Nanti akan diplesetkan oleh setan. Karena setan itu kan maunya kita celaka, nggak mau kita itu senang. Seakan-akan kita ini senang, tapi ujungnya adalah celaka. Itulah maunya setan. Oleh karena itu, ketika Allah sampaikan kepada Nabi Adam dan Hawa, fala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Kalian berdua jangan dekati pohon ini. Kalau kalian dekati pohon ini, maka kalian akan termasuk menjadi orang-orang yang zalim. Lalu dirayu oleh
setan, oleh iblis. Kamu nggak boleh dekat pohon ini supaya kamu tidak kekal. Maka kalau kamu makan pohon ini, maka kamu akan kekal. Dalam riwayat disebutkan, ditafsirkan oleh ulama, yang dimaksud pohon itu ada yang mengatakan benar-benar pohon yang memiliki buah, dan buahnya itu dimakan oleh Nabi Adam dan dimakan oleh Siti Hawa. Yang dalam riwayat itu Nabi Adam baru sampai di sini kaget, kemudian Ibu Hawa udah sampai di sini baru kaget, maka bentuknya bisa berbeda-beda. Itu dalam satu penafsiran. Penafsiran yang lain dikatakan itu hanya pohon kiasan. Fala takroba, jangan deketi pohon. Maksudnya itu adalah pohon kiasan itu adalah pohon yang khusus dimiliki oleh kaum bapak-bapak. Ibu-ibu nggak punya pohon, itu nggak boleh dideketi pohon yang itu. Ya, kalau belum resmi, nah, kalau sudah memberi mahar, baru boleh dideketi pohon itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka setan sesungguhnya ketika menggoda, menggelincirkan manusia, itu seakan-akan menjadi kawannya. Dan kita merasa senang, kita merasa nyaman lantaran pintarnya setan itu. Tapi ujung-ujungnya baru penyesalan. Itulah yang dimaui oleh setan. Oleh karena itu, diam itu adalah hal yang terbaik. Apa dikarenakan diam itu adalah emas gitu kan. Diam itu adalah emas. Kenapa? Karena diam itu bisa menghindari dari godaan setan. Wa'aunun laka an amri dinikan. Dan diam itu bisa menolong urusanmu dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Jadi ketika kita diam, otomatis lidah kita tidak ngomong apa-apa. Kalau lidah kita tidak ngomong apa-apa, itu selamat dari berbicara yang salah. Qultu, aku bertanya, zidni, tambah ya Rasulullah, qala qulil haq walau kana, ini tertulis hurron. Yang sering saya baca itu adalah qulil haq walau kana murron. Ini kok hurron. Ya. Berarti ini salah ketik, ini salah tulis ini. Qulil haq walau kana murron. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Kadang-kadang mengatakan benar itu kan pahitnya. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan engkau menutupi kebenaran sementara engkau tahu. Artinya seorang muslim, seorang mukmin itu dituntut untuk jujur. Yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Tidak boleh kita bersumpah untuk menutupi kebenaran dengan kesalahan, atau untuk menutupi kesalahan dengan kebenaran. Kita tidak boleh mencampur adukkan yang benar dengan yang salah. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Qultu, aku bertanya, zidni, tambah ya Rasul. Qala, Rasul bersabda, la ta'khudka fillahi laumata laim. Jangan engkau pedulikan omongan orang untuk beribadah, untuk beramal kepada Allah, celaan-celaannya. Jadi ketika ada orang mencela kita, biarkan saja. Kamu tahlilan, tahu nggak tahlilan? Itu bid'ah. Mencela yang seperti itu, udah nggak usah didengeri. Kita membaca la ilaha illallah kok dicela seperti itu. Kemudian kita berzikir Allah, 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 Allah. Kamu zikir Allah ya? Iya, itu nggak ada gunanya itu mencela gitu. Kenapa? Berzikir Allah itu diperintahkan oleh Allah sendiri. Wadkurisma rabbika, dan sebut nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Kita disuruh nyebut Allah. Kalau ada orang mencela seperti itu, biarkan saja. Gak usah diambil hati. Jalan, anggap saja anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu.
nggak usah didengerin. Kamu berzikir keras-keras sesudah sholat 5 waktu ya? Iya, itu bid'ah itu nggak ada itu zaman Nabi itu. Padahal di zaman Nabi ada. Dia bilang tidak ada karena dia nggak suka zikir, maka dia sebut seperti itu. Itu namanya laumata laim. Itu namanya mencela karena kita berzikir kepada Allah. Yang seperti itu udah anggap saja angin bau lewat, nggak usah dipikirin, dijauhin saja, nggak usah dipikirin. Qultu, lalu aku bertanya, zidni, tambah ya Rasul. Qala, Rasulullah menjawab, sil rahimaka wa in qata'uka, sambung tali silaturahmimu walaupun ia memutuskannya. Lalu saya cari penjelasannya ini, terus ketemu saya dengan riwayat Imam Bukhari, laisal wasilu bil mukafi'i. Yang namanya nambung silaturahmi itu bukan yang tidak putus tali silaturahminya. Umpamanya gini, si A baik dengan si B, kemudian si A berkunjung ke si B berkunjung ke si A. Bukan seperti itu. Walakinnal wasila alladzi idza quti'at rahimuhu wa sholaha. Yang namanya menyambung tali silaturahmi itu adalah ketika ada si A memutuskan tali silaturahmi, maka si B menghubungkannya kembali. Artinya apa? Artinya ketika kita di bulan Syawal kita berkunjung dari satu rumah ke rumah yang lain itu untuk mempererat tali silaturahmi. Cuman jangan gara-gara kita berkunjung ke tempat si A, lalu si A tidak berkunjung ke tempat kita, lalu kita marah terus putus silaturahmi kita. Itu salah seperti itu. Lah kadang-kadang tabiat kita di sini kan begitu. Kalau ada orang datang ke rumah kita, niatnya supaya kita datang ke rumah dia. Sementara dia nggak tahu urusan kita itu banyak. Coba kalau seperti itu. Anak muda banyak datang ke tempat Kiai Lohot. Kemudian Kiai Lohot datang satu-satu ke tempat, kan bengep nanti Kiai Lohot, nanti kecapean dia jalan tuh. Coba bayangkan yang seperti itu. Artinya namanya menyambung tali silaturahmi itu adalah bukan ketika si A berkunjung ke si B untuk dibalas si B berkunjung ke tempat si A, bukan begitu. Ini jangan sampai ada tertanam dalam hati kita. Begitu datang 1 Syawal kita berkunjung, umpamanya kita berkunjung ke rumah Pak Haji Fauzi, lalu kita berharap Pak Haji Fauzi supaya berkunjung ke rumah kita. Lalu kalau nggak berkunjung kita marah, itu malah putus silaturahmi yang seperti itu. Maka yang di sini yang tidak paham dengan silaturahmi, ada memupuk silaturahmi, mempererat silaturahmi, ada menyambung silaturahmi. Mempererat silaturahmi, orang datang ke tempat kita alhamdulillah, dan tidak mengharap ia datang ke tempat kita. Datang alhamdulillah, tidak datang ya sudah, kan gitu. Mudah-mudahan sama-sama dimaafkan dan diampuni oleh Allah, kan begitu. Jangan gara-gara dia tidak datang ke tempat kita lalu kita langsung yang tadinya senang menjadi benci. Ya, itu yang salah yang seperti itu. Itu bukan nyambung tali silaturahmi, itu namanya mancing silaturahmi itu. Mancing, kalau mancingnya gagal dia marah itu. Yang seperti itu nggak boleh. Tapi kalau menyambung tali silaturahmi sudah putus sebelumnya, kemudian kita datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, boleh nggak masuk? Ayo silakan, kan seneng kayak gitu. Langsung masuk, itu namanya nyambung tali silaturahmi itu yang sudah putus. Dan kita tidak usah mengharap supaya dia datang ke rumah kita, nggak mengharap. Kan karena dia telah memutuskan silaturahmi kita, maka kita sambung supaya terjalin lagi tali silaturahmi. Jadi Rasulullah menasihatkan agar menyambung tali silaturahmi walaupun telah diputuskan. Qultu, aku bertanya, zidni, tambah ya Rasul. Qala, Rasul menjawab, bihasbi mri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi. Cukuplah seseorang itu
keburukannya, kejahatannya, ia tidak tahu terhadap dirinya. Cukuplah keburukan seseorang itu nggak tahu kepada dirinya. Wa yatakallafu ma la ya'nihi, dan ia membebankan diri untuk melakukan yang tidak bermanfaat. Jadi nggak usah ditambah-tambah yang lain, cukuplah itu, nggak tahu siapa dirinya, itu sudah cukuplah seperti itu yang dimaksud dengan buruknya seseorang. Kalau kita kan lebih dari itu buruk kita, tidak hanya sekedar tidak tahu kepada diri sendiri, tapi juga suka menyakiti hati orang lain. Ngomong yang tidak bermanfaat. Ya Abadzar, la akla katadbiri, tidak ada akal sebaik perencanaan yang sempurna. Artinya dikatakan akal itu adalah ketika dia bisa merencanakan yang sempurna. Wah, ini subuh malam subuh hari Ahad ini di Masjid Nurul Hasanah ada pengajian rutin. Kemudian terus direncanakan, aku pergi ke sana. Itu namanya merencanakan. Tidak ada akal yang lebih baik dari perencanaan yang sempurna. Isinya adalah perencanaan yang sempurna. Wala wara'a kal kufi, dan tidak ada wara' seperti menahan diri. Artinya seorang dikatakan wara' itu dia pasti mampu menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Wara' itu artinya hati-hati. Tidak ada kehati-hatian kecuali mampu menahan diri. Kalau dia mampu menahan diri, berarti dia punya jiwa wara'. Wala husna ka husnil khalqi, tidak ada kebaikan sebaik akhlak yang baik. Maka baiknya seseorang itu berada pada akhlaknya. Maka orang yang berakhlak baik, beradab baik, maka orang itu sudah berada di atas segala-galanya. Tidak dikatakan orang bertakwa kalau akhlaknya tidak baik. Tidak dikatakan orang beriman kalau akhlaknya tidak baik. Maka akhlak baik itu adalah di atas segala-galanya. Oleh karena itu al-adabu fauqal ilmi. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Walaupun pendidikannya besar, pendidikannya tinggi, gelar jabatan fungsionalnya tinggi, udah asisten ahli, naik lektor, naik lektor kepala, naik guru besar, profesor. Semuanya itu tidak ada artinya kalau tidak punya adab. Ini ada profesor, ketika didatangi orang bertamu, dianggapnya orang itu seperti kucing atau binatang lainnya. Dia tamunya itu di luar, dia di dalam bentuk masih ada pintu besi, ngomong di situ. Itu kan nggak ada adab yang seperti itu. Menghormati tamunya tidak ada. Apa salahnya? Silahkan masuk Pak, silahkan masuk dulu. Kemudian sudah duduk, syukur-syukur ada air putih disuguhkan. Terus bertanya, kira-kira ada apa datang ke sini? Itu namanya adab. Tapi kalau begitu dia ngomong di depan pintu, dia di dalam, mungkin takut kalau nanti dia ngelukai. Padahal tujuannya hanya bertanya saja tujuannya. Tidak minta ini, minta itu, cuman bertanya saja. Semacam sensus lah kira-kira gitu. Yang seperti ini nggak ada gunanya ilmunya tinggi sampai S1, S2, S3, doktor. Nggak ada gunanya kalau nggak punya adab. Baik adab orang muda terhadap orang tua maupun orang tua terhadap orang muda. Karena beda adab orang tua dengan orang muda, adab orang muda dengan orang tua itu berbeda. Kalau ada orang muda, anak muda mencium tangan orang tua itu biasa, itu adab namanya. Kan jarang sekali ada orang tua mencium tangan orang muda, itu jarang sekali. Kalau ada orang tua mengatakan kepada yang muda atau bapak lah kira-kira itu mengatakan kepada anaknya, "Nak, ini sudah jam 5:30, ayo cepat mandi, sudah tuh ke masjid. Main terus, nanti bapak pukul loh kamu kalau main terus."
Kalau bapak yang menyampaikan ini kepada anak, pantas enggak kira-kira? Pantas kan? Enak. Coba kalau anak yang ngomongin sama orang tua. Pak, ini udah tengah 6 nih Pak, cepat mandi Pak, udah ke masjid. Kalau udah aku pukul nanti bapak nih. Kan gak enak kalau seperti itu. Jadi likulli maqamin maqalun walikulli maqalin maqamun. Ada tempat-tempatnya. Maka orang yang punya adab, dia akan bisa menempatkan diri pada tempatnya. Pada pembahasan kali ini, tarku ma la ya'nihi sudah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Puasanya, nah itu punya gimana? Iya. Langsung aja. Iya. Yang seperti ini dia tidak memahami idza amartukum bi syai'in faf'alu mastata'tum, enggak memahami yang seperti itu. Maksudnya semampunya itu tetap melaksanakan, tapi semampunya dia melaksanakan. Seperti sholat wajib dilakukan. Walaupun dia sakit, selama akalnya masih sadar, itu masih tetap wajib. Ketidakmampuan untuk melaksanakan bukan menghapus kewajiban, tapi hanya melaksanakan sesuai dengan mampunya. Maka ketika ada orang, melakukan perintahkan semampunya, aku nggak mampu sholat, terus tidak sholat, itu salah yang seperti itu. Berarti nggak pernah ngaji dia. Maksudnya semampunya itu, kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk sambil baring. Nggak bisa sambil baring miring, baring terlentang. Nggak bisa, ya udah minta tolong aja sama orang untuk disolati. Kan itu namanya semampunya itu. Semampunya. Karena dia nggak mampu, ya kalau ada orang seperti itu, boleh nggak aku tawari bantuan? Bantuan apa? Kamu kan sakit, nggak mampu sholat. Nanti aku bantu, aku sholati, mau nggak? Kalau mau ya nanti undang orang-orang tetangga kanan kiri nyolati dia bareng-bareng gitu. Itu namanya beribadah sesuai dengan kemampuan. Bukan berarti meninggalkan, tetapi melaksanakan tapi semampunya. Seperti tadi, ketika dia sakit, dia tidak puasa, boleh. Fa in kuntum mardha au ala safarin fa iddatun fi ayyamin ukhra. Kalau sakit atau dalam perjalanan, maka diganti di hari yang lain. Hitungannya itu di hari yang lain. Bukan berarti kalau sakit terus bebas dari puasa, tidak. Ketika dia sehat, maka pada saat itu harus membayar puasanya. Enggak sehat-sehat, puasanya diganti dengan fidyah. 1 hari memberi makan orang miskin 1 mud. Berapa 1 mud itu? Kurang lebih 0,6 kilogram. Kurang lebih. Atau digenapi 1 kilo lah kira-kira gitu. Beras 1 kilo itu. 1 hari memberi makan orang miskin 1 kilo. Maka orang yang seperti itu, kalau dia tahu berarti dia meremehkan. Meremehkan itu enggak boleh. Tapi kalau dia bukan meremehkan, lantaran dia memahami pahamannya seperti itu, berarti dia enggak pernah ngaji. Itulah pentingnya orang belajar. Oleh karena itu, disebutkan di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, orang yang punya ilmu itu tidak mau mengamalkan ilmunya 1000 kali, dikatakan gitu. Ada yang katakan tidak mau mengamalkan ilmunya 70 kali. Maksudnya dia tidak mau mengamalkan ilmunya berkali-kali. Itu hanya sekedar banyak maksudnya, bukan 1000 kali. Kalau udah 1000 tidak ngamalkan lagi itu, atau 70 kali kalau sudah 70 kali ngamalkan nggak amal. Tidak begitu. Maksudnya orang alim, orang yang sudah tahu tentang sebuah ilmu dan dia tidak mau mengamalkan ilmunya berkali-kali, maka dia akan dilemparkan ke dalam neraka wail. Akan masuk ke dalam neraka. Ancamannya adalah neraka. Kemudian orang bodoh, al-jahilu, orang bodoh,
tidak mau belajar walaupun sekali, maka ia akan dilempar kepada neraka wail. Nah, ini bedanya. Kalau orang bodoh ancamannya tidak mau belajar walau sekali. Kalau orang sudah alim, sudah punya ilmu, ancamannya bukan belajar, tidak mau mengamalkan ilmunya. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu berat jadi orang alim, itu bisa disiksa berkali-kali karena dia tidak mau mengamalkan berkali-kali. Beda dengan orang bodoh, cuman sekali dia memperoleh siksa. Lalu dijawab oleh Imam Ghazali, berkali-kali itu bisa jadi lebih ringan daripada yang sekali. Kenapa? Karena berkali-kali itu adalah membersihkan dosa. Setelah selesai baru dimasukkan ke dalam surga. Yang sekali ini ya terus itu digiling di situ terus tuh. Maka bisa lebih berat yang sekali itu daripada yang berkali-kali. Belum tentu yang berkali-kali itu lebih berat daripada yang sekali. Maka orang yang seperti itu, kalau dia termasuk orang yang jahil, maka ada kewajiban menuntut ilmu walaupun hanya sekali. Tapi kalau seandainya dia tidak jahil, dia sudah tahu, itu namanya meremehkan. Itu perlunya kita hadir di Raudhatun min Riyadil Jinan, taman dari taman surga. Barangkali itu. Ya. Lebih demikian Pak, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang jihad. Apakah jihad itu hanya berperang? Tidak. Saya mencari keterangan tentang jihad itu apakah hanya mengangkat pedang, ternyata tidak. Jihad itu ada termasuk jihadu bil mali, jihad dengan harta. Ketika kita punya banyak harta, ada orang yang berjihad atau orang yang berperang, kita sumbangkan harta itu. Kalau sekarang barangkali kalau kita membangun masjid, ada orang bangun masjid, kita punya harta, kita infakkan harta kita ke masjid itu termasuk diantara jihad. Kemudian ada namanya jihadun nafsi. Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, melawan keinginan. Karena nafsu yang ada dalam diri kita ini banyak. Disebutkan di dalam Maraqil Ubudiyah itu al-amarah aw ghairuha, nafsu amarah atau nafsu yang lainnya, yaitu seperti nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Yang paling bagus itu nafsu mutmainnah. Maka jihad di sini bisa diartikan juga jihad melawan hawa nafsu. Dan masih banyak, ada jihad, kalau nggak salah ada 5 macam jihad yang diartikan sebagai jihad. Tidak harus jihad itu adalah terjun ke medan perang kemudian mengangkat pedang. Apalagi sekarang kalau perang, pedang nggak berguna. Kalau sekarang perang masih mengangkat pedang, ya kalah dengan bom nuklir. Kalah dengan itu. Ya maksudnya adalah melawan musuh Allah sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang kedua tentang silaturahmi. Apakah ketika kita berkomunikasi dengan saudara kita melalui WA itu termasuk silaturahmi? Iya, itu merupakan salah satu jalinan tali silaturahmi. Jadi untuk menjalin tali silaturahmi itu banyak, tidak hanya itu. Dan bahkan ada orang bohong untuk tali silaturahmi. Dan itu dibolehkan karena niatnya adalah baik. Umpamanya gini, Pak Ahmad dengan Pak Amir itu lagi marah-marahan. Kemudian ada orang yang berada di antara Pak Ahmad dan Pak Amir tadi. Ketika orang ini bertemu dengan Pak Amir mengatakan, Pak Amir, Pak Ahmad kirim salam sama Pak Amir, dia menyesal apa yang ia lakukan sama Pak Amir. Oh gitu ya. Akhirnya dia pun pergi ke tempat Pak Ahmad tadi. Pak Ahmad, aku dengar Pak Ahmad lagi marah dengan Pak Amir. Iya, katanya aku ngomong gini. Iya sudah tadi kemarin dia ngomong dengan aku,
kalau dia itu nggak marah lagi dengan papa karena dia khilaf. Akhirnya apa? Keduanya menjadi satu lagi, padahal sebetulnya nggak ada ngomong apa-apa. Orang ini tadi ngomong sama Pak Amir sebetulnya nggak nyampaikan omongan si Pak Ahmad, ngomong dengan Pak Ahmad nggak nyampaikan omongan si Pak Amir, cuman ngada-ngada saja. Tapi tujuannya supaya mereka bersatu. Satu contoh nih, saya punya ya semacam santri lah kira-kira gitu. Tapi dia sudah berkeluarga. Ya walaupun ini sebetulnya benar, tidak saya mengada-ngada. Jadi si perempuan ini lari dari rumah. Yang suaminya ini ya dibiarkan saja karena pengen lari dari rumah, ya sudah lari saja gitu. Kemudian si perempuan ini ngadu dengan saya lewat WA, Pak. Karena dia tahu suaminya dengan saya itu sangat taat gitu, sangat patuh gitu, pengen menyelesaikan urusannya. Dengan keluarganya si suami malah dia diusir, dengan keluarganya sendiri dia pun juga diusir. Akhirnya dia bingung, kemana aku mau cari menyelesaikan masalah. Waktu saya ngisi pengajian maulid, dia melihat ketika suaminya menyambut saya datang, itu kelihatan sangat taat. Mungkin dalam pikirannya, nah Ustadz Miftah inilah yang bisa menyelesaikan urusan. Mungkin gitu pikirannya. Akhirnya dicari-cari saya tuh, sampai ke Facebook nyarinya. Akhirnya dia minta nomor WA. Saya kasih nomor WA. Terus dia ngadu, ternyata itu urusannya. Dia memang salah ngomong dengan suaminya itu. Akhirnya suaminya marah dan dia pergi dari rumah. Lalu dia menyesal omongannya itu. Penyesalan omongannya itu saya sampaikan kepada suaminya. Waktu pas kebetulan saya ngisi pengajian juga, dia datang di situ saya ngisi pengajian. Dia datang, lalu tanya, ada apa di keluarga? Malu dia nyebutnya itu, malu. Lalu saya sampaikan, ndak usah begitu nian. Lebih baik kita membangun keluarga yang harmonis lah, yang bahagia. Ngalah sedikit nggak apa-apa. Dia cerita dengan saya, aku sulit Ustadz, mendapatkan abang itu sulit sekali. Makanya bagaimanapun keadaannya, aku tetap nggak mau pisah sama abang. Kira-kira gitu. Ya terasa besarlah hatinya karena istrinya itu merasa menganggap suami itu tinggi gitu, sulit untuk diraih, berjuang untuk memperolehnya itu sangat berat gitu. Sampai akhirnya dia bisa nikah itu sangat berat. Akhirnya Pak, alhamdulillah setelah saya sampaikan seperti itu, ngumpullah kembali keduanya. Ya mudah-mudahan sudah sempurna seperti sebelumnya gitu. Jadi yang seperti tadi, walaupun tidak diminta oleh si A atau si B, hanya ngada-ngada saja, tujuannya supaya rukun kembali antara Pak Ahmad dengan Pak Amir tadi, itu nggak masalah. Bohong seperti itu nggak apa-apa, karena bohongnya tidak menimbulkan madorot. Bohong yang berbahaya itu adalah bohong yang menimbulkan madorot. Umpamanya gini, bang ngapo? Tahu dah istri abang ngapo? Dibonceng lanang lain. Padahal tidak gitu kan. Padahal tidak. Akhirnya kan suami istri lalu berantem yang seperti itu. Nah bohong yang seperti menimbulkan madorot yang seperti ini yang tidak boleh. Tapi kalau bohong tujuannya supaya harmonis, itu tidak apa-apa. Atau misalnya ini, ada orang ya dikejar-kejar, taruhlah umpamanya ada kiai dikejar-kejar orang kafir gitu, mau dibunuhnya, lalu masuklah ke rumah warga. Orang tadi tanya, tahu tidak kamu ada orang tadi sini? Enggak, saya enggak tahu, padahal ada di dalam, pengen menyelamatkan orang baik ini tadi. Maka dia bilang tidak tahu, itu tidak apa-apa karena menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi seperti itu, boleh silaturahmi melalui WA, dan lebih sempurna lagi kalau datang langsung gitu. Bertemu antara fisik dengan fisik, karena orang ngomong ada badannya, ada fisiknya, itu berbeda ngomong hanya dengan tulisan. Kalimatnya sama
bisa diartikan nadanya berbeda. Padahal maksudnya tidak marah, tapi di dalam kalimat itu sepertinya marah. Ya bisa jadi seperti itu. Tapi kalau fisik kita hadir, itu biasanya akan mewakili secara sempurna. Barangkali itu saja, sudah waktu mau surut. Yang punya pertanyaan untuk minggu depan, untuk berikutnya. Untuk berkahnya pengajian kita, mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di-syafa'ah wa ala alihi wa ashabi dawis siyadah wa sayidina bil abbasil khadir bal yabni malkana dzil istiqamah wa sayidina wadil adam sayyidi syaikhul qadir jilani dzil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan untuk subuh ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.